Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa rikafatil anbiya'i wal mursalin. Syai'un lahu wa min Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idza saqata bil jibali fakadu wa idza ru'yatin ila wa idza ru'yatin haqqatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم خصوص إلى أرواح المعلمين ومشايخنا أجمعين ورسلهم وفرعهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى أرواح والدين ورسلهم وفرعهم وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا رؤينا من هدف أسفلا وإنشأنا لأنجب الجنة وصلهم وفرعهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Jamal Salehul Baik yang tempat kita mengaji. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla
yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya, mulai nikmat yang paling besar yakni nikmat iman berislam, kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu serta kekuatan hingga kita dapat hadir di rumah Sahibul Bait ini dalam rangka melanjutkan ta'lim pengajian kita. Kemudian selawat dan salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sahabat beliau dan kita harapkan di hari kiamat. Kemudian walaupun malam hari hujan, ya, hujan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan halangan untuk kita mengaji. Hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fi ilma, yang dia untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin. Sudah lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Naswaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba. Kitab ini berisikan sabda Nabi Muhammad SAW, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan wali-wali Allah, perkataan orang-orang soleh yang merupakan nasihat untuk kita. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu wal 20, maqalah nasihat yang ke-22. An Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini khalifah yang kedua. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi, demi Allah, pakai waw kosong. Wallahi, demi Allah. Sama, wal asri, demi masa. Itu dalam bahasa Arab namanya waw kosong. Waw untuk menyatakan sumpah. Wallahi, demi Allah. Wal asri, demi masa. Wadduha, demi waktu duha. Jadi kata Sayyidina Umar, wallahi, demi Allah, maktulitu bibaliyatin, tidaklah aku dibala, tidaklah aku dicoba dengan satu bala, dengan satu cobaan, illa, melainkan wa kana lillahi alayya fiha arba'uni amin. Jadi kata Sayyidina Umar, tidaklah aku dibala, tidaklah aku dicoba dengan satu cobaan, kecuali itu ada hak Allah atasku padanya, pada cobaan itu. Cuman dalam cobaan itu kata Sayyidina Umar ada arba'uni amin, ada 4 kenikmatan. Jadi Sayyidina Umar, walaupun aku dicoba oleh Allah, dibala oleh Allah, memang itu hak Allah mencoba manusia, tetapi dalam bala itu, dalam cobaan itu kata Sayyidina Umar, aku mendapatkan 4 kenikmatan. Supaya kita ambil iktibar, pelajaran. Kalau kita dapat musibah jangan langsung down, ada hikmahnya, ada nikmatnya, cuman kita nggak tahu. Kadang hikmahnya itu belakang hari baru tahu. Mana yang pertama? Yang pertama, iz lam takun al-baliyatu fi dini. Tidak, karena tidak adalah bala itu, cobaan itu, fi dini, di dalam agamaku. Jadi Allah memberikan cobaan kepada Sayyidina Umar, cobaan tapi bukan dalam cobaan dari segi agama. Kenapa rupanya? Fa innal imtihana fid din, sesungguhnya cobaan, bala dalam beragama, a'zam, itu lebih besar, lebih dasar minal imtihan, daripada ujian, daripada bala, daripada cobaan fil badan, pada tubuh, wal mal, dan pada harta. Kalau cobaan pada harta hilang umpamanya, atau nggak dapat rezeki ini hari kita cari, besok masih ada. Kalau kita sehat, badan umpamanya ini hari sakit,
berobat kita besok sehat. Tapi kalau agama rusak, hancur, wah itu berat. Ya, makanya jangan digadaikan agama ini. Makanya tidak ada bala yang paling besar, paling dasar kecuali bala dalam agama. Ya, jadi nikmat yang paling besar itu nikmat beragama, nikmat iman. Nah, tadi yang kita sebutkan nikmat iman, nikmat Islam ini nikmat yang paling gede. Karena itu nikmat iman, nikmat Islam merupakan apa namanya? Kalau kita masuk ke apa? Tiket lah. Merupakan tiket supaya kita masuk surga. Allah mandang imannya. Allah tidak memandang bentuk tubuhmu. Allah tidak memandang ganteng cantikmu. Allah nggak memandang kayamu. Allah memandang hatimu, keimananmu. Jadi kata Sayyidina Umar, aku dibala oleh Allah. Di situ ada kenikmatan. Ya, ada kenikmatan. Asalkan jangan dibala dalam segi agama. Kalau agama dibala dengan agama, ya musibah yang terbesar itu. Karena agama ini yang membawa kita, memimpin kita nanti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi harta bisa dicari, ini hari nggak dapat, atau ini hari hilang bisa terganti. Kalau badan sedang sakit bisa sehat. Tapi kalau agama udah rusak, mana? Padahal itu tiket kita untuk menuju surga. Allah tidak pandang lain, Allah memandang keimanan yang ada dalam hati kita. Jadi merupakan nikmat itu kata Sayyidina Umar. Yang lain nggak ada apa-apanya itu. Nah, jangan agama ini dimusibah, kena musibah. Ini yang pertama. Jadi ada kenikmatan di situ kata Sayyidina Umar. Wasani yang kedua, Islam takun, karena tidak adalah bala itu. Masya Allah. Baru kita sebut tadi. Ini perjuangannya ini. Barusan nyebut bala mulai. Bisa di rumah bala datang. Bala tentara ini jihad ini. Kopinya mas. Biar agak hangat mas. Bala tentara. Nah, itu yang pertama. Wasani yang kedua is karena lam takun al-baliyah a'zama minha ay min tilkal baliyah allati asobatni. Jadi kata Sayyidina Umar, tidak adalah bala itu yang lebih besar, ya, min tilkal baliyah, dari bala itu bahasa Arabnya allati asobatni, yang pernah menimpaku. Jadi kata Sayyidina Umar, dia dapat bala itu belum ada apa-apanya, ya, belum ada apa-apanya dibandingkan ketika Sayyidina Umar mendapat musibah-musibah yang lain. Contohnya gini, kita naik kereta, debut, jatuh, cuma terkilir, alhamdulillah, nggak sampai patah. Apalagi nggak sampai mati. Untung aja itulah orang kita Indonesia. Untung itu maksudnya, ya, naik kereta jatuh cuma terkilir, bisa dibusuk. Kalau patah, kalau meninggal, nah, jadi di dalam musibah itu ada kenikmatan. Itulah. Jadi di sini kita ambil iktibar lah. Jadi kalau kita dapat musibah jangan langsung down atau jangan langsung putus asa. Ada hikmah-hikmah di sela-sela, tapi kita nggak nangkap. Nah itulah dia, ada hikmahnya. Itulah perlu kita membaca kitab Nafsul Ibad ini sebagai pelajaran untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu maksudnya. Wasalisu yang ketiga, Islam takun, karena tidak adalah bala itu muharramar ridho biha, dengan sebab bala itu
Karena bala itu tidak menjadi penghalang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana ini? Kita dapat musibah, dapat bala, jangan sampai bala itu menghalangi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya pakai ilmu juga. Kalau dapat musibah apa ini? Ridho. Ini ketentuan Allah, ini takdir Allah. Itu kalau orang berilmu, supaya nggak terhalang kita dapat ridho Allah, supaya tidak terhalang kita dapat pahala dari Allah. Udah kena musibah, merepet lagi, marah-marah lagi, nggak dapat pahala, dapat murka. Itu maksudnya. Jadi musibah itu bukan penghalang aku, kata Sayyidina Umar, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam ini sebenarnya beruntung. Ya, dapat kenikmatan, syukur, alhamdulillah. Dapat bala, sabar, dapat pahala juga. Bagaimana cara nyikapi kita? Yang nggak bagus kan dapat kenikmatan, nggak bersyukur. Nah, ini dapat dosa ini. Dapat musibah, nggak sabar. Ini dapat dosa ini. Yang cocoknya dapat nikmat bersyukur, dapat bala bersabar. Nah, itu cara nyikapinya kita supaya dapat pahala. Jadi umat Islam ini apapun beruntung, cuman cara menyikapinya bagaimana? Ya pakai ilmu lah. Kalau kita nggak ada ilmu, aduh, jatuh nih naik kereta ini, terus marah. Berarti nggak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergerak sezarah pun di bumi ini tanpa izin Allah, tanpa ketentuan Allah, tanpa takdir Allah. Kita sampai di sini malam ini Bapak Jamal, ya ini apa? Ketentuan Allah, takdir Allah di azali. Nah, pada ilmu tauhidnya tanji hadis tunai pada yang baharu. Kemudian yang keempat, Ani sesungguhnya aku arju, berharap as-sawaba pahala alaiha, dengan sebab ada musibah itu. Jadi kena musibah, ridho, ya nggak marah-marah, itu dapat pahala. Ya dapat pahala. Sebaliknya kalau nggak ridho nggak dapat pahala. Nah, jadi aku berharap dapat pahala dengan dapat musibahnya, musibah itu. Nah, inilah pelajaran iktibar yang harus kita ambil dari perkataan Umar bin Khattab. Tidaklah bala menimpaku, melainkan di situ ada 4 kenikmatan. Nah, kita jalani masing-masing. Karena kan beda-beda kita ini. Apa namanya? Kalau bahasa sosialnya apa namanya? Nah, statusnya, apalagi namanya, kegiatannya, skillnya beda-beda, cara nyikapinya. Tapi di situ ada bala, di situ ada kenikmatan. Kalau kita pandai melihatnya. Nah, teruskan. Wal maqalatu tsalisatu wal 20, maqalah yang ke-23. Nasihat yang ke-23 an Abdullah ibn Mubarak. Dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu, bahwasanya Abdullah bin Mubarak berkata, kata Abdullah bin Mubarak, inna rajulan hakiman, ada seorang laki-laki yang hakim, orang yang bijaksana. Kata siapa? Abdullah bin Mubarak. Apa itu orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana itu maya'riful umur, orang yang mengetahui hakikat segala perkara hukum-hukum. Itu orang bijaksana. Termasuklah di sini wali-wali Allah. Tahu dia. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, ada seorang laki-laki yang bijaksana, jama'a al-haditha, telah mengumpulkan al-ahadith. Banyak hadis dikumpulkannya, hadis-hadis Nabi lah dikumpulkannya. Fakhtaro minha, maka dia pilih minha darinya, ai
al hadis al majmu'ah, dipilih di antara banyak hadis-hadis Nabi, dipilihnya arba'ina alfan, ada 40.000 hadis. Dipilihnya 40.000 hadis. Summa kemudian ikhtaro minha, dia pilih lagi minha dari 40 hadis itu, dari 40.000 hadis itu arba'ata alaf, 4.000 hadis. Diseleksi lah dari 40.000, pilih lagi, disortir lagi, jadi 4.000 hadis. Sumakhtaro, kemudian dia pilih lagi minha dari 4.000 hadis itu menjadi arba'umiyah, jadi 400 hadis. Dari 4.000 jadi dari 40.000 jadi 4.000 jadi 400. Sumakhtaro minha, kemudian dia pilih dari 400 itu arba'ina hadisan, menjadi 40 hadis. Dari 40.000 pilih jadi 4.000. Dari 4.000 pilih lagi jadi 400. Dari 400 pilih lagi jadi 40 hadis. Sumakhtaro, kemudian dia pilih minha dari 400 itu, ya, dari 40 itu arba'a kalimatin, menjadi 4 kalimat. Masya Allah. Dari 40.000 pilih jadi 4.000, pilih lagi jadi 400, pilih jadi 40, pilih jadi 4 kalimat. Ini orang bijaksana ya. Mana yang 4 kalimat itu? Ini dia. Ihdahuna, salah satu dari 4 itu, ini yang pertama. La tasikonna bimro'atin, jangan kau terlalu percaya bimro'ah, perempuan, istri. Jangan terlalu percaya kepada istri. Tapi kan nggak sembarangan istri. Kalau istri ngaji, ya harus percaya kita. Sama-sama ngaji. Jangan terlalu percaya sama istri. Wala tatma'inna ilaiha, jangan merasa tenang kepada istri itu. Wala ta'manha, jangan terlalu percaya kepada istri itu. Ala kulli hal, ya, di segala kondisi. Ini ada hikmahnya ini. Ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Jangan terlalu percaya sama istri. Ini umpama seorang suami gajinya sebulan berapa umpama? Nah, taruhlah 5 juta. Jangan brok kasih sama dia 5 juta. Jangan. Curhat kayaknya nih. Nanti kita mau berbuat baik, mau bersedekah nggak bisa. Mau beli rokok pun minta sama dia. Wah, nggak ada. Gawat ini. Jadi, nanti di gambarannya ada gaji kita sebulan, jangan brok kasih sama dia habis total. Mana tahu kita mau berbuat baik. Bisa diulang itu harus depan maksudnya. Bukan ibu soalnya. Sampai nanti ya. Jadi dipres. Ini Kasihan kali ya. Ini baru pertama nih. Sedih. Ini umpama. Berarti dulu ada ya. Umpama ada seorang suami, gajinya berapa kira-kira? 5 juta. Jangan bulat-bulat sama istri 5 juta. Mana tahu kita mau berbuat baik, mau sedekah. Di abang mau sedekah juta. Nggak ada. Kan atau kita dapat berbuat baik, ya bisa. Atau musyawarah sama dia. Abang mau ngasih berapa rupanya mau sedekah? 100. Nggak usah, banyak kali, capek abang. 20 aja. Untuk pahala kita banyak. Ini umpama. Jadi nggak bisa pakai itu. Atau, bang, ini kecuali tadi istri yang soleha, ya. Dia abang mau berbuat baik, mau ngapain? Ini umpama ya. Sedekah ngasih 100 umpama. Nah, dia perhitungan juga lah dengan rumah tangga tadi. Nah, kalau istri yang soleha tadi
ya kan? Abang mau sedekah adik. Nah, karena gini, itu antara suami istri, kadang-kadang istrinya soleh, perempuannya enggak, ini bahaya nih. Nah, tunggu, suaminya soleh, istrinya enggak, ini bahaya ini. Bertentangan. Atau istrinya soleha, suaminya enggak. Nah, yang bagus kan, yang apa namanya, cocok ideal, suaminya pun soleh, perempuannya soleh ini. Nah, dikhawatirkan tadi ini, jangan mudah percaya kepada perempuan tadi, istri dan bulat. Kemudian contoh lagi, bang, mana? Apa? Mau kemana dek? Bang, adik mau ke pasar bentar bang ya, mau belanja, umpamanya. Ini umpama, mau ke pasar. Rupanya di pasar udah main mata sama tukang ojek, sama tukang taksi, jadi gondol taksi dia. Terlalu ini kan banyak sebenarnya rahasia. Bukan mama ini malu ya. Hah? Itu bukan mama. Bukan. Bisa. Mama sana. Yang ngaji enggak lah, mudah-mudahan beda. Itu istrinya jangan terlalu percaya sama istri. Tapi ilah kecuali istri-istri yang mau ngaji, kepaham dia. Enggak dimain mata sama tukang taksi, tukang ojek, terus lepek-lepek hilang imannya. Bal akan tetapi labudda, mestilah lirojulin, bagi laki-laki, bagi suami, minal ghirah, ada rasa cemburunya ini, ada rasa khawatir kemana istri punya, dan sembarangan aja ada ghirah, ada cemburu. Apa itu ghirah? Karohata syirkatul ghair bihaqihi, adanya ketidaksenangan disertai orang lain pada haknya, itu lagi roh. Nggak mau dia istrinya ini apa namanya, ada campur orang lain. Nah itulah bahasa sederhananya, itu ghirah namanya. Jadi kalau suami nggak ada ghirah kepada istri, bahaya itu, nanti dayus. Istrinya kemana-mana dibawa laki-laki, dia tenang aja di rumah. Anak perempuannya diganggu orang, dibawa kemana tenang, namanya dayus. Dayus itu kata Nabi haram membau apa, mencium bau surga. Mencium aja apalagi masuk, haram. Ya mengamati. Nah itu dia. Itulah dari empat saringan tadi. Ya, jangan terlalu percaya pada imro'ah dengan istri. Tapi nggak di sini ya, sana. Di sini kan ngaji. Wasania itu yang kedua. Tadi yang pertama ya disaring. Wasania itu yang kedua. La taghtaranna bil mal. Jangan engkau tertipu dengan adanya harta. Aila tazunna al-aman, jangan kau sangka aman minal halak, dari kebinasaan, bisa babil mal, dengan sebab adanya harta. Ya, dengan sebab ada harta jangan tertipu kita. Banyak harta itu udah, banyak tabungan itu udah, rumahku udah di mana-mana, rumah kontrak itu di mana-mana, ladangku di mana-mana. Jangan masih tenang kita. Ya, bisa aja nanti harta kita miliki itu hilang, dicuri orang, atau kena malapetaka, karena apa namanya, bencana alam. Jangan tertipu kita, jangan tenang. Banyak harta kok, berbuat kepada orang semena-mena. Ya, panggil preman, panggil polisi. Preman bisa dibayar kok, polisi bisa dibayar kok, karena banyak harta. Waktu hidup sederhana aman dia. Ketika udah kaya dicoba oleh Allah, datanglah cobaan lain, perempuan. Jadi orang harta cobaan gitu. Orang yang punya harta cobaannya beda-beda. Judi, ya, atau judi nggak mau, perempuan itu rata-rata. Kalau lagi sederhana, pas untuk lubang ke lubang, nggak terpikir itu.
Nggak terpikir judi, minuman, sabu-sabu wanita, nggak. Udah berlebihan nih, hati-hati. Jangan tertipu dengan adanya harta. Walam takun makhdu'an. Nah, jangan kau tertipu dengan banyaknya harta. Ya, ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Bal akan tetapi labudda, mestilah minal ihtiyat, dari hati-hati, wa min tazakkuril akhirah, dan mengingat akhirat, mengingat mati. Kenapa? Harta kan ditinggalkan itu. Capek-capek dia, pagi-pagi peras keringat banting tulang, mati kan. Pengusaha besar, di mana-mana pabriknya, sawitnya, macam lah. Pesawat meledak jatuh mati, tinggal hartanya. Kita nggak tahu, hati-hati. Nah, makanya perbanyaklah akhirat. Ketika kita banyak harta, ingat akhirat. Nah itu dia. Jadi nggak sembarangan kita. Kalau nggak lupa diri lah, udah banyak harta kok. Makanya Nabi Muhammad SAW nggak khawatir kalau umatnya miskin. Ya, ini khawatirkan sama Nabi Muhammad umatnya berlebih. Ah, lupa daratan. Karena udah apa? Cara pikirnya beda sih, udah berlebih. Nah, itu yang kedua. Watalisu, yang ketiga, la tuhammil mi'dataka ma la tutiquhu. Jangan kau bebani mi'dataka, perutmu, ma la tutiquhu, apa yang kau tidak mampu. Maksudnya apa ini? Maksudnya jangan diisi perut itu, ya umpama gini, makan sekali 5 piring, wah kayak mana bernapasnya itu. Nah itu jangan bebani perutmu kepada apa yang tidak mampu. Kan nggak mampu tuh 5 piring. Wah, insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da al-barodah. Asal tiap-tiap penyakit itu al-barodah, banyak makan. Terus semua masuk. Belum lagi ini apa namanya? Belum selang waktu, belum lagi digiling, belum lagi hancur, masuk lagi. Gimana mesinnya mau selang? Nah, belum lagi digiling, masuk lagi. Bertimpa-timpa ini. Kolam duren lagi. Kolam duren. Boleh, tapi jangan kayak gitu. Nggak boleh silakan ya, tapi jangan bertimpa-timpa dia. Itu menimbulkan penyakit. Jadi aslukul lidain, asal tiap-tiap penyakit muta'alliqun, berkaitan bil mi'dah tuhmah, dengan perut besar yang tuhmah. Apa itu tuhmah? Idkhalut ta'am al ta'am, memasukkan makanan atas makanan. Belum lagi ini udah dicerna, masuk lagi. Iya. Enggak, maksudnya ini apa namanya? Kampung. Belum lagi dicerna, halus, masuk lagi. Nah, itu dia. Wa kaza, begitu juga syurbul ma akibat to'am, minum air ya akibat to'am. Setelah makan, habis makan langsung minum. Makanya bagusnya ya, memang berat kalau nggak dibiasakan. Habis makan jangan langsung minum. Nah, setengah jam. Tak minum ideal. Makan pecel tak minum dia. Setengah jam. Jangan habis makan langsung minum. Dan itu bisa memberatkan apa namanya, proses pencernaan. Ya sekurang-kurangnya kalau yang merokok habis makan sebatang habis rokok baru minum. Jadi kalau orang ini habis setengah jam lebih mantap lagi, lebih lama lebih bagus karena ada halus dia. Ini bukan karena saya Pak Jamal dari apa namanya, dari hadis Nabi SAW.
Jadi kalau kita ikuti, nah Nabi sehat lagi kita. Itu yang ketiga. Warabi'atu yang keempat, la tajma'u minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan kau kumpulkan dari suatu ilmu ma la yanfa'uka, ilmu yang tidak ada manfaat kepadamu. Jangan. Kalau mau nuntut ilmu, mengumpulkan ilmu yang ada manfaatnya. Ilmu santet dipelajari. Apa namanya itu? Enggak. Ini untuk melawan santet juga. Oh, nyantet orang ya. Namanya setan. Aku belajar ilmu sihir lah supaya ngelawan sihir juga. Apa dia nyihir orang? Oh, setan ini pandai nih. Prabu ya. Nah, alasannya gitu. Pertama udah belajar ilmu sihir aja untuk melawan sihir. Nah, terakhir dia nyihir orang. Aku juga lakukan. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah, apa katanya? Inni uridu, aku ingin an ata'allamal ilma, aku mempelajari ilmu. Bahasa sederhananya, aku ingin mempelajari satu ilmu. Kata laki-laki kepada Abu Hurairah. Tapi wa akhafu, aku khawatir an udhi'ahu, aku menyia-nyiakan ilmu. Aku ingin mempelajari satu ilmu, cuman aku khawatir takut menyia-nyiakannya gitu. Takut nggak diamalkan. Apa kata Abu Hurairah? Qol, maka dijawab Abu Hurairah, kafa, cukuplah bitarkika lil ilmi ido'atan, cukuplah dengan kau meninggalkan ilmu, kau nggak belajar, ido'atan, itulah kau menyanyiakan ilmu. Jadi seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah, aku ingin mempelajari satu ilmu, cuman aku khawatir akan menyia-nyiakannya. Apa kata Abu Hurairah? Cukuplah dengan kau tidak belajar satu ilmu, itu termasuk menyia-nyiakan ilmu. Menyia-nyiakan ilmu. Dan diamalkan. Sebaiknya kalau kita nggak ada ilmu, belajar, diamalkan serta ikhlas. Nah, baru selamat. Waqala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, min makaidis syaitan tarkul amal khaufan min ayyaqulan nas innahu la mura'in. Kata Imam Syafi'i, min makaidis syaitan, di antara tipu daya setan, tarkul amal, meninggalkan amal, nggak mau beramal, nggak mau nuntut ilmu. Kenapa? Khaufan, dia khawatir, min dari ayakulan nas, manusia berkata, ya, innahu, semuanya orang ini lamuro, ria ini. Itu termasuk tipu daya setan. Mau ke masjid, takut bilang ria. Ini tipu daya setan ini. Mau ngaji rajin, takut nabi bilang rajin kali. Ini tipu daya setan ini. Udah ke masjid aja kita, cari ridha Allah. Jangan takut perkataan orang. Tumben kek, ini kek, jangan takut. Pokoknya ke masjid ridha Allah, ngaji ridha Allah. Pokoknya berkaitan dengan amal ibadah jangan takut, cari ridha Allah. Setan kan gitu. Nah, ke masjid aku takut nanti bilang orang ria. Nah, itu udah setan gara-gara nggak ke masjid. Aku mau rajin ngaji aja takut nanti rajin kali ngaji. Wah, itu udah setan, hati-hati nih. Jadi kita kerjakan itu perintah Allah, tidak melanggar perintah Allah, ya. Dan kita ikhlas. Itu kuncinya. Setan gitu dia, senang kali dia. Nggak ke masjid orang ini. Nah, itu tipu dayanya itu. Mau ke masjid takut disebut orang ria. Ini tipu daya setan ini.
Li'anna tathhirul amal, sesungguhnya bersihnya suatu amal min nazagati syaitan, dari godaan, dari bisikan setan, bil kulliyah muta'azirun, itu sulit. Ya, jadi kalau kita mau beramal bersih terus payahlah, sulit. Laksanakan aja perintah Allah, jangan takut bilang orang ria. Kalau kita takut, nggak berani kita laksanakan ibadah tadi karena takut ria, pas masuk perangkap setan. Ria juga namanya. Hah? Ria juga apa? Sombong. Nah, Nggak gini, jadi beramal karena takut dibilang ria. gini, beramal Karena orang beramal karena selain Allah syirik, beramal kepada manusia karena manusia ria. Nah, itulah hati kita jaga itu. Ya, beramal karena Allah, jangan takut bilang ria, baru selamat ya. Beramal bukan karena selain Allah, syirik. Beramal karena manusia, ria. Hati-hati kita. Nah, jadi beramallah, ya, dijaga itu. Jangan sampai kita beramal tujuan kita selain Allah, atau jangan sampai kita beramal supaya dapat pujian manusia, itu dijaga. Gimana jaganya itu? Hatilah dijaga. kalau yang tidak jadi beramal karena takut dibilang ria, itu rianya. Nah itu juga termasuk tipu daya setan. Betul, itulah ria. Itulah ria tadi. Nah, jadi karena kodok Lain. bukan ria tuh. Enggak ria. Tapi tak. Ada pernah yang malu. Apa tuh bang? Masa sama kodok aja nggak beribadah? Sama-sama malu om ya. Entah sakit, entah ada halangan. Halangan atau ria? Bukan ini kodok. Seperti ini kamu gila bang. Curhat ya, ngadu. Habisan 4 itu. Jadi yang pertama tadi yang musarik, jangan percaya sama perempuan. Yang kedua, jangan tertipu dengan banyaknya harta, awas, lupa kita kadang-kadang. Yang ketiga, jangan mengisi perut dengan yang melebihi batas. Kemudian jangan kau kumpulkan ilmu yang tidak ada manfaatnya. Teruskan. Waqala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, man ta'alamal Qur'an, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, azumat qimatuhu, besarlah harganya. Jadi kalau orang mendalami Quran, apalagi dia Polri, pemenang tingkat nasional, internasional, ini besar harganya nih. Kan itu man ya. Jadi kata Imam Syafi'i yang bilang ini, man ta'alamal Qur'an, barang siapa mempelajari Al-Qur'an, azumat, besar, qimatuhu, harganya. Yang ada kori-kori juga. Diundang sana-sana, apalagi kori nasional, internasional. Jadi kalau mempelajari Quran, besarlah harganya. Wa man ta'alamal fiqha, barang siapa mempelajari ilmu fikih, nabula qadruhu. Nabula itu certiklah apa namanya perhitungannya. Kenapa? Dia ngerti hukum, jadi cerdik dia. Jadi barang siapa mempelajari ilmu fikih, ya nabula, certiklah qadruhu, apa perhitungannya. Kenapa? Dia tahu hukum, hukumnya gini, cerdik dia. Waman katabal hadisa, barang siapa yang mengaji, menghafal al-hadis, qawiyat hujjatuhu, kuatlah argumennya, kuatlah hujjahnya, kuatlah alasannya. Ini kok kayak gini nih, ini nih dalilnya, kan kuat ya, menang dia. Kalau buat gini dalilnya apa? Ini. Kenapa? Dia hafal hadis, jadi kuatlah hujjatuhu, kuatlah argumennya. Itu Syafi'i, jago Syafi'i. Wa man ta'alamal hisab, jazula ra'yuhu, barang siapa mempelajari ilmu hisab, kalau kita ilmu matematika lah, ilmu hitung, jazula ra'yuhu, banyaklah ide-ide. Usaha apa ini? Bisnis apa ini? Karena kali-kali jago dia. Apa yang cocok dibuka usaha?
jazula, banyak, ra'yuhu, pikirannya banyak, idenya banyak, nggak sampai putus idenya. Ini ya. Bisa kan? Hari Sabtu hari matematika. Oh, Hari itu bisa. Memang bisa katanya. Nah, teruskan. Waman ta'alamal arabiyata, barang siapa mempelajari Arabiyah, bahasa Arab, sorof, balaghah, mantiq, pokoknya yang berbau bahasa Arab, raqqa, tabau, lembutlah sifatnya, enggak kasar, lembut. Ini yang bilang Musafi'i loh, jago ini. Wa malam yasun nafsahu, barang siapa tidak menjaga dirinya, lam yanfa'hu ilmu, tidak ada manfaat ilmu kepadanya. Hafal hadis, ilmu fikihnya jago, hadisnya jago, tapi nggak jaga diri, pagi-pagi meratap pakai celana gini, nggak bisa. Turun dari khutbah Jumat, mampir ke DBS di jalan dulu, berarti pakai pensil lagi, pakai rida, kayak dibeli, kayak minum di rumah. Ini itu nggak jaga diri, ilmu nggak manfaat, orang pun nggak percaya. Padahal apa, ilmunya banyak, karena dia nggak jaga diri lagi. Kata orang kan mandang apa sekarang? Mandang casing juga orang. Tadi jangan tertipu sama casing, aja juga kita. Mungkin sambil dulu Pak Jamal ya. Kita akan datang pola yang coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وإليك المستقى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا علما رزقنا فهما اللهم زدنا علما رزقنا فهما اللهم زدنا علما رزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mungkin ya, waktu kita keadaan nggak berwudu, tapi ini nggak duduk, tapi nggak berwudu, ya tiba kita ikut ingat almarhum seorang gitu lah, kita baca Al-Fatihah, itu kira-kira 5.